Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa dipimpin sama Kak Muhammad Amin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan kita pada hari Warahmatullahi wabarakatuh. mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa secara bersama-sama dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Muhammad Amin, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita breaking dulu ya kakak ya, dipandu sama Kak Muhammad Amin. Ya baik, untuk ice break-nya saya kasih dulu petunjuknya. Jadi kalau saya katakan kakak-kakak langsung mengatakan siap. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kalau saya katakan tepuk 1, oke. Tepuk 2, ya. Kalau saya katakan tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, siap belajar. Ya, kemudian selanjutnya konsentrasi. Ya, kita coba-coba. Jadi mulai dari persiapan semuanya. Kalau saya katakan kakak langsung jawabannya. Ya, kalau saya katakan kakak-kakak langsung semua menjawab yes. Kita tes dulu yang pertama. Halo kakak-kakak. Yes. Halo. Yes. Bisa diulang kakak instruksinya. Ya. Jadi instruksinya begini. Halo kakak-kakak. Yes. 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 Ya. Kemudian selanjutnya kalau saya bilang tepuk 1. Yes. Kemudian ya, tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Siap belajar. Tepuk 5. Konsentrasi. Lalu selanjutnya tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, siap. Bukan kampanye ini, memang ice breaking-nya begini. Oke. Siap. Oke. Jadi yang pertama, barangkali kakak Fasil sudah menulis.
Nah, kalau saya katakan, halo kakak-kakak. Halo. Yes. 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 Halo kakak-kakak. Yes. Yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Oke. Kalau saya katakan tepuk satu. Oh, Yes. yes. Oke. Tepuk satu. Yes. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Siap. Tepuk empat. Siap. Ya, konsentrasi ya. Tepuk lima. Konsentrasi. Oke. Terfokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Fokus. Ya dicatat kakak Pak Sildi ya supaya Oke, baik. Terima kasih kakak. Breakingnya bagus sekali ya. Walaupun diulang 2 kali, masih ada yang saya lupa. ya. Baik kakak, saya tampilkan dulu di layar. Materi memberikan dari 3 makronalar proyek dalam Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, di sini selalu kita ingatkan untuk kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua,
peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background desain. Agenda kita pada sesi ini yaitu pertama, 1, background desain. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita mulai di aktivitas 1, background desain dalam pengembangan kurikulum PJOK. Di sini kakak-kakak, apakah sudah ada yang mengerti, memahami tentang background desain dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silahkan kakak menulis di kolom chat skala kakak dari 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Dan di sini nanti kita mau tanya kakak ya, kenapa kakak ada di skala ini, kenapa kakak ada di skala ini. Silahkan kakak menulis di kolom chat dulu. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK ini kakak? Skalanya saja kakak ya, nanti kita tanya, kakak menjelaskan secara langsung kenapa kakak memilih skala tersebut. Kira-kira kakak 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, pemahaman kakak di sini sudah sampai di skala berapa? Menurut pemahaman kakak sudah di skala berapa kakak tentang kurikulum PJOK ini? Oke, ada kak di skala 5. Nanti, baik, Kak Ami di sini karena masuk
ini juga kita baru memulai Kak di sini. Nah di sini ada pertanyaan yang mau ditulis di kolom chat Kakak. Kira-kira pemahaman Kakak ada di skala 1 sampai 10. Berapa pemahaman tentang kurikulum PJOK ini? Nah, di sini ada Kak Amar, Kak Evi. Nah, yang menulis terakhir itu yang berbicara ya, belum menjelaskan. Yang menulis terakhir. Ada Kak Amar, ada Kak Evi, ada Kak Farid. Putus-putus suaranya. Kakak lihat di slide di sini ada sampai kira-kira Kakak apa pemahaman tentang kurikulum PJJ ini Kakak? Didengar suara aku Kakak? Sudah didengar? Apakah masih putus-putus? Oke, siap. Aman nih Kakak. Lanjut. Baik. Di sini tadi Kakak menulis skala berapa? Putus-putus kembali Kakak. Kakak dengan Jaringan. iya. Sepertinya jaringannya Kakak bermasalah. Sampai di sini juga putus-putus. Putus nyambung ya Teddy. Baik, saya tulis kolom chat ya. Tadi sudah. Silahkan Kakak yang lainnya melanjutkan menulis di kolom chat Kakak.
Yang lainnya sudah mendengar? Kak Amir? Kak Abdul? Apa suara saya didengar, Kakak? Kak Amir? Kak Akmal? Kak Muhammad Lutfi? Kak Akmal Hidayat? Kak Sanyal? Kak Ani dan Andi W? Yang lainnya ini silahkan Kakak. Kita tunggu ya sampainya semua sudah menulis di kolom chat. Lagi suara Kakak, Kak Nia Wardani, Andi Weunga. Saya siapa sih? Kak Amir, Rubani, Hidayat. Putus-putus, Sorata, putus-putus. Dilihat di kolom chat Kakak. Suaraku masih putus-putus ya? Masih putus-putus Kakak ya suaraku. Ada yang mendengar? Ada yang mendengar suaraku Kakak? Ada. Didengar Ji Kakak? Dengar Ji. Ya, yang lainnya. Dengar Ji Kakak, dengar. Kak Gani, Kak Nia, ayo Kakak. Kita tidak bisa lanjut kalau semuanya belum menuliskan ya Kakak ya. Kak Gani ada di skala berapa?
Saya di skala 5 Kak, skala 5. Jadi di skala 5, Kak Akmal Hidayat ada di skala berapa? Kak Akmal Hidayat ada di skala berapa? Ye Kak, Kak Akmal ada di skala berapa kita Kak Akmal? Apa ada di bawah? Skala berapa Kak Akmal? Kak Akmal skala berapa? 1 sampai 10. Kak Akmal sama Kak Samsur Rijal. oh diketik. Iya, diketik Kakak di sini di kolom chat. Nah, di sini baik, Kak. Jadi yang terakhir itu Kak Samsur Rijal ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan yang paling terakhir mengetik di kolom chat, dia yang menyampaikan pendapatnya tentang pemahaman kurikulum PJOK. Kenapa Kakak memilih ada di skala 5? Silahkan Kak Samsur Rijal. Silahkan Kak Samsur Rijal. Kenapa Kakak memilih skala Bu, ya. 5? Menurut saya Bu, pembelajaran kurikulum merdeka adalah pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Baik, kita lanjut ke skala yang memilih skala yang terendah. Kak Evi tadi dia memilih, terakhir Kak Evi memilih berapa ya? Tadi memilih 4, terus 5 ya. Nah, di sini rata-rata semua memilih skala 5. Nah, baik, saya tanya Kak Farid, dia memilih skala 6. Silahkan dulu Kakak, kenapa Kakak memilih di skala 6 ini? Kalau saya Kak, kenapa saya pilih skala 6 atau 5 itu? Karena kan ini kan baru ada beberapa kelas baru kurikulum merdeka, di kelas 6 baru, di kelas 3 baru, jadi masih butuh penyesuaian begitu Kak. Masih kurang paham juga, masih ada yang belum saya pahami. Dari segi tujuannya saya tahu, cuma masih perlu banyak belajar tentang materi-materinya Kak. Baik, kita minta pendapat dulu dari teman-teman yang ada di SMP. Ada SMA ya? Siapa SMA di sini? Siapa lagi tuh yang mengajar di SMA? Abdul Ghani. Ya, Kak Abdul Ghani. Bagaimana Kak Abdul Ghani di tempat kita Kak Abdul Ghani? Apakah sudah kurikulum merdeka yang difokuskan di sana Kak? Sudah Kak, sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya, pemahaman Kakak sudah ada maksudnya bagaimana ini Kakak pemahaman tak? Kenapa kita memilih skala 5 Kakak? Kenapa Kakak, menurut Kakak apa kekurangan Kakak? Kenapa Kakak memilih skala 5? Apa yang merasa kurang Kakak sehingga Kakak memilih di skala 5? Kak Abdul Ghani.
Suara saya didengar, Kak? Jadi itu Kak, sementara di jalan. Oh Mungkin iya. tidak dengar nih. Baik, kita lanjutkan ke kakak yang mengajar di SMP. Bisa berbagi pendapatnya dulu kakak yang mengajar di SMP. Pak Amir, Ridina Pak Amir. Kak Amin tadi memilih skala berapa ya? Skala 5. ya, Kak Amin tadi memilih skala 5. Kira-kira Kak Amin apa kendalanya Kak Amin sehingga Kak Amin di sini memilih skala 5. Di sini kita mau berbagi pengalaman Kakak, apa-apa kekurangan kita dan apa-apa yang perlu kita kembangkan Kakak. Bersama kakak-kakak yang ada di kelas ini. Ya, pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini ditujukan untuk mewujudkan bagaimana pembelajaran siswa yang kontekstual sehingga pembelajaran semakin bermanfaat dan bermakna bagi siswa, bukan hanya sekadar hafal materi saja. Begitu saja yang sempat. Terima kasih. Oke, baik Kakak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada lagi Kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK yang ada di sekolah Kakak? Silahkan Kakak menulis di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kakak? Baik Kakak, saya ulangi kembali di sini ada apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kakak? Silahkan Kakak menulis di kolom chat. Kira-kira tujuan dari pelajaran PJOK yang ada di sekolah saya begini. Di sini pasti semua berpendapat yang berbeda-beda Kakak ya. Silakan Kakak menuliskan apa yang ada di sekolah Kakak. Silahkan Kakak menulis di kolom chat. Kak Muhammad Amin, silahkan Kak Muhammad Amin. Kak Muhammad Amin menulis di kolom chat. Di kolom chat Kakak mengetik apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kakak. Baik, kita tunggu selama 1 menit ya Kakak ya. Nah, di sini sudah ada Kak Muhammad Amin mengembangkan anak
secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya fisik tetapi juga mentalnya. Dan di sini ada juga Kak Amar mengembangkan anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual, di mana di sekolah saya, sekolah dasar, betul-betul sangat penting adanya pelajaran PJOK. Dan di sini ada Kak Akmal, tujuan pembelajaran PJOK adalah untuk membentuk individu yang sehat, bugar, cerdas, berkarakter, dan memiliki keterampilan sosial yang di sini ada Kandi Syukur, pembelajaran PJOK di sekolah. Saya bertujuan bukan hanya berfokus pada perkembangan fisik, tetapi juga ingin melatih kematangan mental dan bagaimana berinteraksi menjalin hubungan. Wardani mengembangkan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan pemeliharaan jasmani serta hidup sehat melalui jasmani dan olahraga yang terpilih, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Ada Kak Samsurijal, PJOK bertujuan untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, mental, sosial, emosional, dan kesehatan. Ada Kak Farid, membentuk karakter melalui kegiatan olahraga dan permainan. Siswa diajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang baik. Ada Kak Rahma untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan mental dan intelektual. Ada Kak Amiruddin, tujuan PJOK menanamkan nilai-nilai moral seperti sportivitas, kejujuran, dan kesabaran. Ada Kak Evi, dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah bertujuan untuk mengajarkan dan mengarahkan peserta didik untuk dapat mempelajari tentang gerak dasar yang dimiliki serta bagaimana mengembangkan dan mengaplikasikannya. Untuk dapat mempelajari tentang gerak dasar yang dimiliki serta bagaimana mengembangkan dan mengaplikasikan gerak dasar dengan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. PJOK juga untuk membentuk mental, sosial. Ya, betul sekali semua kakak ya di sini. Pelajaran PJOK di sini bukan hanya untuk kebugaran fisik saja, tetapi dapat membentuk mental, sosial, emosional peserta didik. Contohnya ketika ada pertandingan yang kita berikan kepada peserta didik, kadang peserta didik itu ada yang tidak senang berteman dengan salah satu teman. Jadi di situ emosionalnya betul-betul peserta didik harus dijaga, diperbaiki. Banyak sekali yang terjadi kakak ya, pasti ketika kakak mengajar kadang-kadang anak-anak itu sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, tetapi sesudah dibagi, kita yang bagi kakak ya, kita sebagai guru yang membagi anak-anak tersebut. Tetapi kadang dia tidak setuju kakak, karena dia tidak ingin berteman dengan ada satu misalkan temannya, dia tidak mau berteman dengan itu. Nah, kadang kalau begitu kakak, dia langsung tidak mau bermain. Langsung bilang, tidak mau kak saya bermain ini. Tidak mau kak berteman sama itu. Jadi kita sebagai guru harus memberikan pemahaman yang
anak tersebut bisa menerimanya dan bisa bermain kembali, Kakak. Di sini ada Kak Jusnensi untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar dan pentingnya menjaga kesehatan. Tidak terlepas ada Kak Muhammad Lutfi Dafa. PJOK juga memiliki tujuan yaitu mengajak siswa untuk aktif belajar, menurunkan stres siswa. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Kakak, kadang ada anak langsung merasa tidak enak, merasa stres, berteman dengan teman yang tidak dia sukai. Nah, disitulah gunanya adanya pelajaran PJOK di kurikulum Merdeka ini. Baik Kakak, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada capaian pembelajaran kurikulum Merdeka 2024 yaitu pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya Kak Jus, Nancy, jaringan saya juga sempat bermasalah dan mungkin suara saya masih terputus-putus. Di sini kita lanjutkan kembali. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut ini ya Kakak ya. Silahkan Kakak menulis di kolom chat kembali untuk menyampaikan pendapat Kakak. Kakak juga boleh raisen berbicara langsung Kakak. Ayo siapa di sini yang mau berbicara langsung terlepas dari kurikulum apapun. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuannya? Nah, kira-kira di sini Kakak tentang kurikulum. Apakah di sini Kakak sudah memahami dengan baik tujuannya, tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kakak boleh menuliskan di kolom chat kembali ya. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, di sini tadi di atas Kak Muhammad Lutfi Dafa tadi sudah memberikan sedikit penjelasan dari tujuan PJOK pada umumnya. PJOK juga dapat memiliki tujuan yaitu mengajak siswa untuk aktif belajar, menurunkan stres siswa karena PJOK bisa membuat hati siswa menjadi gembira. Dengan PJOK siswa bisa menemukan minat-minat dan bakat mereka.
Kadang memang kita menemui siswa-siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti mereka senang dengan pelajaran olahraga. Pasti mereka senang ketika melihat guru olahraganya karena di kegiatan olahraga itu Kakak ada pelajaran dan ada permainan. Sedangkan anak-anak SD sekarang masih butuh ya namanya bermain. Jadi kalau kita memberikan pelajaran kepada siswa kita, selain memberikan materi pokoknya, sesudah itu kita melanjutkan dengan memberikan permainan. Kita belajar sambil bermain. Nah, di sini saya mau bertanya sama kakak-kakak, kira-kira salah satu kegiatan olahraga yang sering kakak ajarkan di sekolah. Saya ulangi kembali kakak ya. Kira-kira di sini kakak-kakak ketika mengajarkan suatu pelajaran di sekolah, kira-kira permainan apa yang paling menyenangkan bagi peserta kakak yang kakak gabungkan di pembelajaran PJOK? Baik, silakan Kak Amar. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Kakak Fasil. Jadi selama ini Kak, jadi kalau ketika kita bicara masalah pelajaran apa yang disenangi oleh siswa di sekolah, itu Kak saya lihat rata-rata anak menyenangi atau menyukai jenis permainan yang bergu. Misalkan untuk kelas rendah Kak, saya lihat mereka lebih senang dengan permainan bola kecil, yakni permainan bola kasti. Ya. Di mana saya lihat bahkan saya mengamati ketika anak bermain bola kasti tersebut sudah nampak sekali Kak raut wajah kebahagiaan mereka ketika mereka sedang istilahnya bermain dengan temannya, bersaing dengan sehat. Bahkan ketika mereka terkena misalkan bola kasti, kadang mereka hanya kelihatan ketawa, bahkan terkena misalkan pada bagian tubuh yang bisa saja misalkan merasakan sakit, tapi nyatanya mereka senangnya, ya kelihatanlah nampak di wajah mereka. Itu untuk kelas rendah. Kalau misalkan untuk kelas tinggi atau 4, 5, 6 di sini mereka lebih senang juga pada permainan bola besar, yaitu sepak bola. Di sini juga bergu Kak ya. Pokoknya kalau kelas tinggi misalkan laki-lakinya tidak ditanyakan lagi masalah kegemarannya atau kesenangannya ketika mereka sudah melihat atau memegang bola di depannya. Pokoknya serasa lapangan milik mereka. Ya. Pokoknya bagaimanapun kondisi cuaca, mereka tidak akan peduli. Mau panas, terik, bahkan hujan pun kalau misalkan mereka dibiarkan seperti itu, pokoknya tidak ada yang mereka pedulikan. Yang penting main bola. Yang penting main bola ya. Ya, seperti itu Kak. Sedikit. Oke, baik. Masih ada yang mau memberikan pendapatnya? Kira-kira di sekolah kakak, siswa-siswa kakak itu senang di permainan apa kakak ketika kakak memberikan materi? Karena kadang-kala kita memberikan materi, anak-anak itu tidak ada semangatnya, tidak ceria begitu kakak. Nah, kira-kira permainan dan pelajaran apa yang anak-anak di sekolah kakak yang mereka senangi? Senang sekali dengan materi yang kakak berikan. Kira-kira setiap kali kakak masuk mengajar, dia mintanya itu bermain itu lagi. Padahal ada materi-materi yang lain yang ingin kita jelaskan, tetapi pada saat pembelajaran olahraga, mereka mintanya itu lagi. Seperti tadi Kak Amar, muridnya sangat menyukai permainan kasti di kelas rendah dan di kelas tinggi laki-lakinya selalu meminta permainan bola. Kadang kala kita menjelaskan materi yang lain,
belum selesai kita menjelaskan materi yang lain, kadang ada itu siswa bilang, Bu bisa main ini, main bola, main ini, karena mereka senangnya di situ. Mereka kadang tidak senang dengan apa yang sementara kita jelaskan. Nah, di sekolah kakak sempat di sini masih ada kakak yang ingin memberikan pengalamannya kakak. Saya menunggu satu orang saja kakak ya, baru kita lanjutkan. Pelajaran apa yang paling siswa kakak sukai di sekolah kakak? Tadi ada Kak Jus Nancy, Resen kakak. Ya, silahkan kakak, apa yang siswa kakak senangi di sekolah kakak? Oke, baik, terima kasih. Mungkin sama seperti sekolah kita masing-masing. Ada beberapa teman di sini, mungkin itu semua sekolah hampir sama lah apa yang permintaan dari peserta didik. Kalau toknya itu bermain sepak bola atau permainan bola besar, sampai sampai akhir program tahunan itu terkadang itu terus main bola Pak, tapi kan terkadang pengalaman saya Bu, terkadang saya itu kalau saya sudah melihat saya kasih di materi inti, sudah jenuh saya lihat dalam materi itu yang memang materinya seperti misalnya kalau bukan lagi materi sepak bola, terkadang saya kasih lagi kesempatan untuk bermain, kasih ke bola atau bermain tradisional atau apakah supaya dia ada semangatnya untuk bermain. Nanti pada saat bunyi sempritan lagi untuk dipanggil lagi untuk melakukan materi materi pokok yang diajarkan, seperti misalnya kalau bermain bola voli sudah jenuh kelihatan melakukan passing, ya kita lagi bentuk permainan seperti bola kasti ya. Jadi cara melemparnya atau dengan cara melakukan passing sama seperti kalau kita memukul bola, kalau dilemparkan teman ini kan terkadang saya lakukan melakukan servis, permainannya seperti kayak bermain bola kasti. Ya, nanti pada saat setelah passing akhirnya berlari berputar ya sama lah seperti permainan bola kasti seperti itu. Kalau sudah jenuh lagi kesela seperti itu ya terkadang dibiarkan lagi beberapa menit melakukan aktivitas yang lain, mau main bola kah, mau melakukan permainan tradisional di situ ya terkadang seperti itu ya saya lakukan Bu, karena kalau kita selalu fokus dalam 45 menit saja itu deh kalau dilihat anunya Nana kita yang berteriak-teriak bosan ya, kita yang berteriak-teriak. Mungkin cara seperti itu ya kita supaya dalam 33 menit atau 4 kali 35 menit ya bisa mungkin ya pokok-pokoknya saja kita ajarkan seperti itu, karena memang kita kan di SD itu kan gerak dasar saja yang harus bukan prestasi yang kita buru. Nanti kalau kita mau buru prestasi kan kita mengadakan ekstrakurikuler seperti itu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali kakak. Nah di sini mungkin anak-anak memang ada kejenuhan, ada ketidaksukaan dengan satu kegiatan olahraga. Nah di sini kakak sedikit berbagi pengalaman. Kalau misalkan kita memberikan materi, nah materi inti itu kakak kalau kita sudah menjelaskannya sedikit, kita memperlihatkan lewat media contoh gerakan tersebut. Nah kita lanjutkan kakak dengan permainan sambil mereka melakukan gerakan tersebut. Tetapi kalau misalkan pertandingan tadi semacam permainan voli, kalau anak-anak itu kalau sudah bermain satu kali dengan teman kelasnya sendiri, mereka kan tidak merasa seru kakak ya. Pasti satu kali bermain itu pindah tempat dia sudah merasa jenuh, padahal waktu kita untuk mengajar masih panjang kakak. Jadi sebelum kita masuk di kegiatan intinya kakak, kita berikan dulu permainan berkelompok seperti bagaimana tadi cara passing atas, terus bagaimana cara
Pasimbawa kita berikan gitu kakak, permenang sambil berlomba juga kakak, agar mereka tidak merasa bosan pada saat melakukan nanti pertandingan untuk kegiatan pembelajarannya di sekolah kakak ya, dengan waktu misalkan SMP ada 45 menit, kalau SD itu kadang ada 2 jam juga kakak ya, 70 menit. Kadang apalagi kalau siswa kita sedikit kakak, belum habis jam pelajarannya sudah capek mi siswa apalagi saya di sini kakak, ada siswaku ada 3, ada 4, paling banyak itu kelas 5 ada 10 orang kakak. Jadi mengajarkannya itu kita butuh trik-trik agar anak-anak tetap senang sampai materi itu selesai kakak. Jadi sebelum ke intinya kakak, sebelum ke permenannya, kita berikan dulu seperti bukan sih semacam ice breaking, bisa semacam seperti dikatakan semacam ice breaking, tetapi dalam bentuk permenang kakak ya. Kemudian dilanjutkan dengan intinya. Nah, di sini dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kira-kira bagaimana ini kakak? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bagaimana menurut kakak? Silahkan Kak Amar. Ya, terima kasih banyak Kak. Jadi sesuai dengan pertanyaan bahwa dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi, menurut saya Kak, ketika PJOK kita mau kaitkan dengan konteks kurikulum merdeka, tujuan-tujuan pembelajaran mungkin ada yang bisa tercapai Kak, dan ada juga yang tidak bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika misalkan kita mau menerapkan ini, kurikulum merdeka, berarti kita terkadang harus mengikuti atau menuruti minat siswa atau kemauan siswa ketika dalam proses pembelajaran. Karena kenapa? Tidak ada istilah penekanan. Tidak boleh, ini pendapat saya Kak ya, ini tidak boleh mengatakan bahwa kamu harus seperti ini, kamu harus melakukan seperti ini. Tapi dalam konteks kurikulum merdeka, istilahnya di sini kita bisa bahasa ininya Kak, kita membebaskan siswa untuk belajar atau untuk mengetahui, mendapatkan materi yang sesuai dengan yang ia inginkan. Nah, ketika kita seorang guru PJOK mau menerapkan kurikulum merdeka dengan sepenuhnya, seperti tadi yang saya saya kaitkan dengan argumennya Kakak Jusnensi bahwa biar bagaimana misalkan kita menyampaikan kepada siswa, tapi ketika siswa yang istilahnya menginginkan materi ini, satu materi, ya mau di apa Kak? Biar bagaimana istilahnya kita tidak ada penekanan lah kepada siswa. Jadi forasi misalkan ibu data di tapi yang itu mana puji dia nafegau. Seperti itu Kak. Jadi kalau misalkan tujuan-tujuan ini bisa dicapai, itu tadi saya katakan dari awal bahwa tidak semua bisa dicapai Kak. Terima kasih. Ya, betul sekali kakak ya. Ada beberapa siswa yang kadang memang kurang minat dengan pelajaran tersebut. Jadi di sini kakak nanti kita melihat siswa tersebut kenapa dia tidak berminat di pelajaran ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan siswa tersebut? Kita melihat siswa tersebut dulu dia sukanya apa, dia sukanya bagaimana. Jadi dalam satu kegiatan olahraga kita kasih tugas yang dia senangi. Tetapi memang itu sangat sulit kakak ya kita lakukan, apalagi kadang memang mungkin dia tidak senang dengan ini.
terus ternyata dia senang dengan itu. Kadang kita untuk memberikan pemahaman itu juga harus butuh kesabaran Kakak ya. Karena mungkin kita maunya ini, anak-anak maunya itu yang memang belum bisa terpecahkan masalahnya Kakak. Masih susah sekali Kakak ya. Nah, di sini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Di sini Kakak capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran adalah konsep yang sangat penting di dunia pendidikan sekarang Kakak ya, khususnya untuk merancang pembelajaran seperti modul ajar yang kita gunakan di setiap harinya untuk mengajar dan memastikan proses pembelajaran itu efektif dan mencapai tujuan yang kita harapkan Kakak. Nah, di sini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan Kakak, kadang kalau kita langsung ke materi itu anak-anak langsung merasa bosan. Jadi sebelum kita lanjut, kita berikan dulu semacam ice breaking, tetapi dalam permenang tetap ada materi yang ingin kita lakukan, ada materinya itu masuk di situ Kakak ya. Nah, di sini proses background design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua menentukan metode penilaian, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Di sini pesan kuncinya, background design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Background design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Di sini kita masuk di aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, di sini kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, di sini Kakak salah ya. Nah, terus di sini buku tes peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kira-kira itu benar apa salah Kakak? Kira-kira buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Kira-kira itu benar atau apa salah? Boleh juga, karena merupakan acuan juga itu buku teks. Ya. Itu juga diambil dari kita melihat pelajarannya lewat buku tes Kakak ya. Iya. Nah, di sini kalau definisi kurikulum berbasis standarnya juga mengatakan salah Kakak. Nah, kita lihat kembali di sini kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di sini ini baru benar. Ya, coba kita lihat Kakak.
Nah, di sini sudah benar Kakak ya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan dan pengetahuan sikap. Betul Kakak, kadang kita sudah berpikir bahwa ini sudah bisa kita lakukan, tetapi ternyata masih ada hal-hal yang lebih benar dari apa yang ada yang menurut pendapat kita Kakak ya. Baik Kakak, di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Pelaksana kurikulum merdeka, 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, 3. Pembelajaran dan asesmen, yang 4. Penggunaan perangkat ajar, yang 5. Kurikulum satuan pendidikan. Di sini ada komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Baik, saya kirimkan Kakak di kolom chat. Silahkan Kakak nanti menulis jawaban Kakak di Padlet. Ada 3 pertanyaan Kakak ya. Silahkan Kakak coba mengaksesnya. Ini ada pertanyaan Kakak, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Dan apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam progres pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silahkan Kakak mengaksesnya di LMS Kakak ya, di kolom chat. Kakak silahkan menjawabnya dulu di Padlet. Bisa diakses Kakak. Bisa. Saya coba kirim juga di WA ya. Seorang siswa mendatangan dan mengungkapkan bahwa selama ini mereka berpraktikan dan ibadah dulu dari makhluk
Silahkan kakak ya menulis semuanya. Kudanya A. Saya bersama siswa tersebut Satgas penanganan. Perkenalkan literasi dan materi pembelajaran yang mendapat tentang toleransi. Sangat mendorong siswa terbuka dan yang berbeda yang Anakku setting. membuat perguruan keras yang materi Saya mau bagaimana sih? Makan belajar, makan di rumah ketik.
Baik, Kakak, untuk kakak-kakak yang sudah menuliskan di Padlet dan yang belum menuliskan di Padlet, silahkan Kakak menulis sambil mendengarkan slide berikutnya, Kakak ya. Di sini, Kak Abdul Ghani tadi ada di jalan. Jadi dia belum mengisi. Muhammad Lutfi. Kak Samsur Rijal sudah ada tidak ya? Kak Samsur Rijal belum masuk menulis Kakak. Iya Bu, iya baru ini baru. Ini Kak Unusul Tilapia siapa ya? Unusul Tilapia. Ya, oke. Baik, Kakak, saya lanjutkan Kakak ya supaya kita tidak lewat dari jam 12. Nah, di sini ada bisa Kakak yang lain mendengarkan sambil kita menunggu Kakak yang belum mengerjakannya. Bisa Kak, bisa. Ya, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, di sini satu itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua konteks masyarakat. Yang ketiga waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Dan yang keenam adalah teknologi. Di sini kita sudah masuk di aktivitas 3, karakteristik untuk kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dalam pendidikan nasional. Nah, di sini menurut Bapak Ibu kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini? Jadi menurut kakak-kakak, apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum ini, Kakak Farid? Ya, boleh silahkan. Yang sering muncul kuliah Kak, tentang materi pembelajaran,
metode pembelajaran, meningkatkan kompetensi, itu Kak. Ya, betul sekali Kakak ya, karena nanti di sini kita mau menyusung modul pembelajaran Kakak ya, dan membuatnya dalam bentuk background design. Nah, di sini Kakak kita lanjut kembali apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni satu fokus pada materi Permisi dulu sebentar. Ya, Kak Amir, silahkan. Di sini fokus pada materi esensial. Yang pertama, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Di sini ada pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik yang selalu kita bahas ya Kakak ya. Nah, di sini juga ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, di sini Kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini
Cek, cek, cek. Cek, cek. Kak Fasil, ada serangan ini? Jelaskan nih, Muhammad Fahri. Mau Jelaskan jadi nih, nggak? tampil deh. Masa ajarin aku aja. Itu ada gede. Jelek juga jaringan Kanda. Kakak-kakak semua. Siap, siap. Aga kejadian ya dan mana mekohe. Oh ya. Usulnya. Masa hang laptop kepi. Samsul Rijal. Iya iya om, lewat sama jaring aku. Jelek jaringan kakak. Iya. Ini play. Iya, kasih lagi. Oh calbot, semua ada calbot. Posisi di mana? Samsul Rijal. Oh calbot, di mana posisi? Rijal. Jelaskan nih, Kak Amar. Agak bisa nero, jadi Samsul Rijal, jelaskan dulu di slide. Jaringan kakak. Mana Mi? Loh, kemana yang Mas Sempajang? Mulai ada Pak Haji pada saat ini Onrio lo nak jok ke masjid mau ni. Iya. Ya, perhatian, bubar, barisan, jalan. Oh, ya, aku ini nilai makan dah bubar itu. Dadah, assalamualaikum. Ketua. Slide dilanjutkan. Aman. Pak Jani ya lo, deto Pak Jani. Urasan di syukur jokan ni masih je Pak Aleno tu nebak apa? Nah, ini kontrak tuh memang. Ngelenya ni sadana andi syukur Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih, baru selesai nih. Bubar barisan nih kapan? Bubar barisan nih. Oh iya Pak. Ini sila ada panen na Alena dega sadana yang kali ingat Terakhir nih Kak, selesai. Slide-nya sudah terima kasih. Oh iya katanya atau kucing mah kada selesai. Akmal, kasih kesimpulan dulu. Ya Pak Ketua, anu dulu. Foto dulu Pak Ketua.
Foto dulu Pak Ketua baru anu. Sesi foto dulu, sesi foto. Ya. Ya, foto. Dulu nama kanja mana mau apa ini? Iya. Jadi magani ini selesai ini. Itu loh keyboardnya tuh kayak. Itu loh keyboardnya lu. Ya, mari. Silakan foto. Silakan buka kamera, foto. Poni miring. Buka kamera. Nah, itu mah tak Pak. Buka kamera atas semua. Kita ambil foto. Halo Aira. Kamerudin, bagaimana Kamerudin kalian? Siapa? Oke. Tunggu. Dia 1, 2, 3. Oke, dicepi. Jijal, mau foto kau Jijal. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Bola kabogel, cangkiri dan mena pitang. Dengan kopi. Oke. Ada temannya di sini kabogele. Mega ku boleh Pak. Saya muka minta tak. Lo kayak betul mandre gambang ku tetap muka nih. Bukan mana tapi. Iya. Ditunggu tugasnya di Tapi pandan. Baka kita makalala warna anak. Ya dan tapi putih boleh ita. Oke. Mga ka bulan lupi.